dalam beribadah, yakni toharo. Ya, toharo. Lah kok sini siji kabeh. Toharo itu apa sih secara bahasa? Toharo berarti Bersuci atau membersihkan diri. Nah, secara istilah toharo itu adalah membersihkan diri dari hadas dan hadas besar dan hadas kecil serta najis yang menghalangi dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, hadas besar ini contohnya haid, terus nifas, junub ya. Terus kalau hadas kecil itu kecil seperti setelah buang air kecil, buang air besar, kentut dan lain sebagainya. Kalau najis itu seperti terkena nanah, terkena darah, atau terkena bangkai atau kotoran hewan. Oke. Selanjutnya, mengapa toharo itu penting? Mengapa toharo itu penting? Ya. Itu. Toharo itu penting karena toharo adalah kunci utama untuk sahnya suatu ibadah. Karena toharo itu toharo itu adalah kunci utama sahnya suatu ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, tawaf, puasa. Tanpa bersuci yang benar ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Nah, sebelum kita sholat, sebelum kita membaca Al-Quran, pastikan kita toharo dulu dengan wudu. berwudu ya, bersucinya dengan berwudu. Terus kalau ibadah puasa, kita itu harus bersuci dulu. Misalnya ada seorang perempuan di Said ya, pasti dia itu harus bersuci dulu, mandi wajib dulu, baru diperbolehkannya puasa. Ya, tidak mau ujuk-ujuk setelah akhirnya berhenti terus puasa, kan nggak boleh, harus bersih dulu ya, ini mandi wajib dulu. Ya, mandi wajib. Karena kalau tidak toharo, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Seperti sabda Rasulullah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah satu seorang di antara kalian jika dia berada sampai dia wudhu. Jadi pada dasarnya kita itu harus toharo dulu, harus bersuci dulu, baru kita melakukan ibadah. Karena apa toharo ya tadi ya? Karena toharo itu penting karena salah satu sahnya syarat sahnya dalam kita beribadah. Dan sabda Rasulullah al-wudu syatrul iman, yang artinya bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Nah, bersuci ini juga sebagian dari iman, tidak secara fisik saja, maksudnya secara wudu, mandi, kan itu secara fisik ya. Kalau secara spiritual juga, toharo ini juga penting karena secara spiritual itu seperti maksudnya kita mau menghadap Tuhan kita, mau beribadah kepada Tuhan kita tidak melakukan bersuci ya. Nah, jenis-jenis benda yang digunakan untuk bersuci, yang pertama ada air, batu, tisu, debu. Nah, biasanya dalam keadaan normal atau biasanya kan kita menggunakan air. Untuk benda batu, tisu atau debu itu biasanya digunakan untuk dalam keadaan darurat. Tidak normal. Ya, bukan tidak normal, cuman digunakan dalam keadaan darurat. Biasanya kan kita selalu pakai air, kita wudhu pakai air, kita mandi pakai air, ya kan? Dalam bersuci kita pakai air. Nah, selanjutnya, air yang dapat digunakan untuk bersuci itu hanya satu, yakni air mutlak. Nah, apa sih air mutlak itu? Air mutlak itu adalah air yang murni, tidak tercampur dengan zat lain yang berubah sifatnya, baik itu warna, rasa, ataupun bau. Nah, macam-macam air mutlak ada 7, yakni yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air embun, air es, dan air gunung. Ini adalah macam-macam air mutlak yang tidak tercampur oleh apa-apa.
Ya, jadi hanya air ini yang digunakan untuk bersuci, yang air ya. Air aqua. Nah, macam-macam air juga ada 4. Yang pertama, ini air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh pemakaiannya. Air ini disebut dengan air mutlak ya. Air yang suci itu air satu-satunya air yang bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mutlak, yakni air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Terus yang kedua yakni air suci dan mensucikan, tetapi makruh pemakaiannya, yakni air yang terkena panas matahari atau yang disebut dengan air musyamas. Air yang ini tuh seperti samian apa ya? Air di bak, nggak ada air sama sekali. Adanya air yang sans itu tadi, yaitu kan air makruh digunakan. Jadi kita menggunakan benda lain tadi untuk bersuci, pakai debu ya kalau kita wudhu. Jadi kita jangan pakai yang ini karena airnya air musyamas atau makruh penggunaannya. Oke, yang selanjutnya yakni air suci tapi tidak mensucikan. Ada 2, yakni air mustakmal dan air mutawiyah. Air mustakmal itu air yang telah digunakan untuk bersuci, yang telah digunakan untuk bersuci wajib. Contohnya seperti ini. Mbak Iha lagi wudhu, terus air yang telah digunakan untuk berwudhu diadai ember, ya. Nah, air ini sudah tidak bisa digunakan kembali. Ya emang secara zatnya emang dia itu air mutlak, air yang bersih tanpa tercampur apa-apa. Tapi dia tidak bisa digunakan karena apa? Ya karena dia itu sudah termasuk air mustakmal, atau air yang telah digunakan untuk bersuci. Ya, oke. Terus selanjutnya yakni air mutaghayir. Air mutaghayir ini air yang telah berubah rasa, bau, dan warna karena barang suci yang menyampurkan. Contohnya seperti ini. Air teh ya. Air teh kan awalnya kita buat kita masak air masak, terus itu kan airnya kan suci ya, air suci. Terus kita campuri dengan teh. Teh kan juga barang yang suci. Nah, kita campur air dan teh itu jadi air teh. Nah, air itu emang suci tapi tidak mensucikan. Ya, air suci tapi tidak mensucikan. Seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya yakni air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kolak atau volumenya mencapai 2 kolak atau lebih, namun berupa salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa karena terkena najis. Air mutanajis ini air yang terkena barang najis, tapi yang misalnya di bak air itu ada apa ya, kotoran hewan, misalnya kotoran hewan kena air cecek ya misalnya ya, di bak itu, tapi itu kurang dari 2 kolak atau 2 kolak. 2 kolak kalau sekarang mungkin 2 kali 2 meter ya, 2 kali 2 meter. Nah itu terkena tadi kotoran hewan itu tadi. Nah itu sudah dimaknai air mutanajis. Beda lagi kalau misalnya ada sebuah sungai, terus di sebelah sini itu ada bangkai, tapi sebelah sini itu tidak ada bangkai. Nah, air sungai kan tidak ada volumenya, tidak melebihi dari 2 kolak. Jadi kalau misalnya kita berwudu pakai air yang sebelah sini dan tidak merasa air sebelah sini tidak merasa tidak berubah warna, bau dan rasa, maka air itu boleh digunakan untuk bersuci. Gitu. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Iya. Iya. Belum pilihan punya loh. Setelah penjelasan tadi mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ada. Sekarang saya akan Tanya. Santai dulu. Kalau seumpama sudah nggak ada air suci, Iya. adanya cuma air seaqua tapi najis. Air apa? Air seaqua tapi najis, adanya cuma itu. Itu maksudnya tetap menggunakan yang selain itu atau pakai yang itu? Menggunakan Selain itu. Iya, karena kan sudah diberi najis. Mungkin kalau mau wudu terus nggak ada air, jadi pakai air, bisa pakai. Ya. Mungkin iya.
bisa. Harus bisa kan harus mandi. Kalau nggak ada air, Mbak Putri bisa. pakai. Maksudnya Bisa ini ngerekam. kan kita bisa nih, misalnya kalau nggak ada air itu contohnya seperti gimana? Kayak kalau kita nggak ada air, pasti kan mungkin ada sungai, di gunung, di gurun. Ya, gini. Kita mungkin harus berusaha untuk mencari air dulu. Karena kan kita berada besar kan, kita kan mandi ya, bukan wudhu ya. Otomatis kalau mandi kan kita nggak hanya sekedar kalau wudhu kan kita menggunakan pakaian. Kalau kita mandi kan nggak menggunakan pakaian. Masa kita mandi pakai air kan juga hukumnya kan makruh kan nggak bisa juga ya. Ya, jadi kita harus berusaha mencari air dulu. Karena kan itu juga dalam keadaan darurat, bukan kok kita semena-mena untuk meninggalkan sesuatu. Saya tanya. Iya. Ya. Misal kita ini kan malam gitu. Iya. Terus mau mandi wajib paginya gitu. Suami istri gitu ya. Kan malu-malu gitu ya. Itu apakah boleh dicicil setengah badan gitu? Maksudnya gimana setengah badan? Maksudnya dicicil dulu itu apa boleh? Terus nanti dilanjut lagi. Apanya? Mandinya. Ya kan kalau mandi wajib kita sekali niat sudah. Jadi Niatnya setengah. ya maksudnya niatnya kan setengah. Ya. Ya jadi kita mandi wajib itu ya sekali niat udah itu. Terus mandi wajib nggak bisa maksudnya ibadah dicicil-cicil kan juga. Sholat misalnya 4 rakaat ya. Untuk dicicil Ya nanti coba dicari lagi. Oh, kita Saya memahami materi. Ya pertanyaannya, nah kali ini saya akan nge-share link di grup ya. Nanti itu ada pertanyaan, seperti kuis nanti, seperti kuis. Seperti kuis. Nah nanti diisi kuisnya sebentar. lain mau Krishna. Nanti dia bukan. Ya, coba dibuka linknya dulu. Di situ ada beberapa kuis, beberapa pertanyaan. Bahaya ini. Nah, yo, gurunya gimana nih? Nggak boleh ini. Apa-apa itu? Nah, ya. Ya, Udah ya. masuk semua. Belum. Ya, masih jelek. Ini. Udah 9 lagi. Ya. Udah ya. Ada 10 orang yang Ya, ini ada baru 12. Di sini ada yang masih belum masuk. Passwordnya Microsoft 23 ya. Besar semua. Format kasih info ya. Udah masuk semua. Sudah, terus Oke ya. Dan mulai. Ini kuis atau pertanyaan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat. Sebenarnya ada skor-skornya ada. Iya. Ada di sana. Nanti kita lihat skornya siapa yang paling banyak menjawab dengan benar. Oke, kita ada pertanyaan, mau silakan dijawab.
Ya guys, nanti ada juara 1, 2 dan Dapat apa ini? nanti sudah memangnya tapi nanti bisa tahu sendiri. Terus. Ini juga juga. Boleh. Ono apa aku? Waktu ya. Gak fokus kamu. Yang hijau sama merah itu salah. Masuk gua tau. Masuk gua. Parah abang tok ini. Anaknya sulit. Nomor 6 gimana itu? Apa? Kok pilihannya kok Udara mutaghayyir. Udara mutaghayyir, udara mustaqbal. Udara. Nah, Udara. Apa tadi yang salah? Udara Apa mutaghayyir. pertanyaannya? air kita tidak buktikan ada 2 jenis yakni. Jawabannya udara mutaghayyir. Mungkin salah ya namanya. Jadi dipilih saja bukan salah benar ya. Anu. Andika kejeneng gue. Enggak, mau iso wae iku lho. Itu udah nek kok. Pakai pensel ini ya. Besar semua. Mikro satu. Mikro kecil. Passwordnya. Itu terus Boleh kayak kita mau kecuali tidak udara. Tapi dia beda sekali. Soalnya aku mau Jangan-jangan. Oh, sama semua soalnya, cuma diacak. Jadi misalnya nomor 1 di sini yang tentang pengertian toharo yang itu. kamu biar bisa contoh sebelahnya. Diacak juga nggak sama. Iku lho Sudin makrif piye to? Iku awakmu kok iso iku lho. Iki lah jenengku lho. Mlebu iku. Beda soalnya. Ya, nanti kalau sudah semua nanti kita lihat yang juara 1, 2. Kayaknya terusnya udah. Mungkin nama kamu ada di bawah. Evolusi. Cuma baru 3. Udah semua? Masih ada yang belum? Belum. Sampai dulu. Terus mari ngene iki. Sampai baru ya. Udah. Soalnya sampai pira ini? Besoknya mari. Ya, nanti sih, ntar nunggu temannya selesai semua nanti ada akhirannya. Super perfect itu. Berarti cara nanti kita hadiah gitu. Apa lagi? Masuk. Iya, iya. Ada 10. Ya,
besar. Itu ada ini siapa yang ingin membetulkan jawabannya bisa juga. Coba ditebak. Terserah itu ada kan 3 kotak salah satu. Saya belum. Nggak apa-apa dikerjakan sebisanya saja. Tidak pesan. Saya sepet tuh. Belum. Tidak bu. Belum ini. Krishna bu. Krishna dulu. Dua. Akun saya 2. Kamu biar dapat. Nama. Kalau satu kurang mantan. Udah semua? Udah. Zudi dong orang dulu dewe. Wah, ngeri. Ada yang jawabannya 2 bu. Satu soal. Ada yang jawabannya 2. Oh, satu soal jawabannya ada 2. Ya kan bisa dipilih salah satu. Kan memang seperti itu. Udah ya? Sudah. Kok rumahku? Ya ini ada. Aku biru deh. Ini yang kosong-kosong ini dikerjakan aja nggak apa-apa. Soalnya nggak bisa, nanti nggak bisa ngumpul apa peringkatnya kalau semua nggak mengerjakan. Ya, coba di. Saya peringkat bisa 6. aja. Jauh deh. Mari sih kau sendiri. Gak bisa masuk lagi. Ya wes, yang ini yang belum, yang siapa yang mas rumah ini? Imam. Bahasa. Masuk dulu ya. Selesai toh. Rasa masuk keluar. Di kerja pas bisanya aja nggak apa-apa. Gimana itu nyelesainya? Nggak bakal selesai kalau misalnya Coba. ini nggak ada yang mengerjakan ini. Tolong. Aku sekali. Oh ini. Ini Ya. Ini ini. Gak iso ini. Ya. Mas langsung lagi deh. Yes. Yes. Lu Pak. Enggak, yang seringnya langsung keluar nggak ada peringkatnya. Oh. Jadi harus ini kalian kerjakan semuanya. Ini loh yang belum ini loh. Siapa sih ibu? Ini belum kerjakan. Oh, sudah Bu. Sudah Bu. Ya, aku salah itu. Salah. Merah itu kan salah ya. Oh, Biru iya. salah. Dah. Des. Zudi nih. Lagi. Saya mau jawab permen. Woi, akhirnya